Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nuraini dengan NIM 251111024313114. Di sini saya akan membahas secara ringkas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita pakai sehari-hari itu mempunyai perjalanan yang cukup panjang juga dan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu menurut para penyelidikan sejarah bahasa, beberapa abad yang lampau itu di daratan Asia ada sekelompok bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia. Kemudian kelompok ini berpindah ke arah selatan melalui India sampai ke Nusantara. Nah, pada saat perpindahannya itu mereka akhirnya terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi setiap kelompok itu menghasilkan bahasa yang bervariasi. Jadi mereka punya bahasa mereka sendiri sesuai dengan daerah dan kebudayaan yang mereka tinggali. Itulah kenapa akhirnya muncullah beberapa bahasa daerah yang kita punya sesuai dengan tempat tinggal daerah tersebut dan kebudayaan daerah tersebut. Kemudian kenapa bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa Indonesia itu karena ada beberapa alasan yang kuat, yaitu karena bahasa Melayu itu sederhana sehingga mudah diterima, kemudian juga gampang untuk dipelajari, dan kemudian bahasa Melayu itu nggak punya tingkatan bahasa yang ribet. Akhirnya kenapa itu dipilih sebagai bahasa Indonesia. Dan pada saat zaman Sriwijaya juga bahasa Melayu itu udah dipakai sebagai bahasa pengantar, bahasa perdagangan, dan bahasa pendidikan serta menjadi bahasa penghubung antar daerah. Nah, kemudian pada saat masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu itu akhirnya dia menyebar luas karena sudah dipakai untuk dalam dunia pendidikan. Nah, dari situlah bahasa Melayu ini berkembang pesat dan akhirnya ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Lanjut ke pengertian bahasa, secara sederhana bahasa itu ialah alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Nah, bahasa itu punya dua unsur. Yang pertama unsur makna atau isi, yaitu pikiran kita. Yang kedua itu unsur lahir, yaitu bunyi yang teratur sebagai bentuk keluarnya. Kemudian bahasa Indonesia itu bisa digunakan dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk isyarat, tergantung situasi dan kebutuhannya. Lanjut ke fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu punya beberapa fungsi yang penting, yaitu sebagai alat ekspresi kita menyampaikan gagasan atau ide pikiran kita, sebagai alat komunikasi kita menyampaikan pesan agar dipahami orang lain, juga sebagai bentuk kontrol sosial kita, dan juga bahasa Indonesia ini mempermudah kita untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan yang paling pentingnya, bahasa Indonesia ini adalah sebagai alat pemersatu kita di antara keberagaman suku, keberagaman agama, dan budaya. Dia sebagai alat pemersatu kita. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai identitas nasional dan pemersatu kita. Bahasa ini lahir dari proses sejarah yang panjang dan terus berkembang sampai sekarang. Sekian dari saya, penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.